Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik di dalam kasih Tuhan. Kita masih berjumpa dan berkomunikasi di hari yang baru. Sungguh itu karena kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Firman Tuhan dari Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Saudaraku, kita pernah mendengar julukan Bapa Bangsa. Julukan ini diberikan bagi orang-orang yang dinilai banyak berjasa bagi sebuah bangsa. Seorang yang mendarmabaktikan hidup dan karyanya bagi keberadaan dan kelanggengan bangsanya. Bapa berarti menunjuk laki-laki. Apakah tidak ada julukan ibu bangsa? Seharusnya ada dan pasti ada. Karena yang mencurahkan hidup dan karyanya dengan sepenuh hati buat sebuah bangsa tidak hanya laki-laki. Banyak perempuan hebat di setiap bangsa. Mereka yang berkiprah luar biasa. Sayangnya tidak diekspos. Jarang seorang perempuan diangkat ke permukaan sebagai ibu bangsa. Deborah, sebuah nama satu-satunya hakim perempuan. Alkitab mencatat sebagai sosok yang serba bisa. Dalam bahasa sekarang, fenomenal. Artinya menampilkan sosok yang melebihi kemampuan yang lain. Dan sungguh perempuan yang hebat. Jabatan hakim pada waktu itu lebih luas daripada hakim zaman sekarang. Hakim zaman Deborah tugasnya luas dan berat. Hakim zaman itu mengurusi perkara-perkara hukum dan memutuskannya secara adil. Seorang hakim pun memimpin bangsa melawan musuh dalam peperangan, termasuk juga dalam hal memberi nasihat dan petunjuk di bidang keagamaan. Betapa berat tugas dan tanggung jawab yang dipikul seorang hakim. Pada satu sisi memelihara kelangsungan bangsanya agar tetap tertib. Karena kejahatan dan kriminalitas bukan hanya terjadi sekarang saja. Dulu juga sudah ada. Maka hakim harus memelihara bangsanya aman dan tertib. Pada sisi lain, seorang hakim harus pula punya nyali atau keberanian ekstra. Israel tengah mempertahankan kedaulatannya. Itu artinya Israel harus bertahan agar tidak dicaplok bangsa lain. Untuk itu, seorang hakim harus terjun ke tengah-tengah peperangan, memberi semangat. Sekaligus ia mengatur dan menjaga seluruh bangsanya tetap bersatu dan kompak.
Dan yang tak kalah beratnya, seorang hakim bertanggung jawab mengarahkan dan membina akhlak bangsa itu untuk tetap takut akan Allah. Ini tidak mudah. Keyakinan dan praktek keagamaan bangsa sekitarnya masih sangat kuat godaannya. Di sini, seorang hakim harus mampu memandu bangsanya agar terus setia kepada Allah. Saudaraku, barangkali ada pendapat, wah, itu sih dunia laki-laki, tidak cocok buat perempuan. Mana bisa perempuan memangku tugas sedemikian berat? Deborah, perempuan, nyatanya mampu jadi hakim, sekaligus hakim yang tergolong berhasil. Terbukti Deborah sukses dalam tugasnya, sehingga ia dijuluki ibu di Israel. Sebuah sebutan yang sama dengan ibu bangsa. Alkitab menorehkan prestasinya dengan menyimpulkan, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ini jelas, di bawah kepemimpinan Deborah sebagai hakim, maka Israel mengalami suasana aman selama 40 tahun. Jelas Deborah bukan perempuan biasa. Ia perempuan luar biasa. Dengan demikian, di mata Allah, segala tugas dan tanggung jawab di wilayah publik berkaitan dengan kehidupan bangsa dan masyarakat sepenuhnya terbuka buat semua orang memimpinnya, bisa laki-laki maupun perempuan. Tuhan memberi kemampuan istimewa tidak hanya untuk laki-laki, tapi sama buat perempuan juga. Saudaraku, jika anak kita atau cucu kita perempuan, didiklah agar kelak seperti Deborah, menjadi ibu bagi sebuah bangsa. Jangan menomorduakan kemampuan anak perempuan dan memperlakukan tidak setara. Hindari buat anak laki-laki, orang tua bersedia membiayai kuliah setinggi mungkin. Sedangkan buat anak perempuan tidak. Lihat juga para korban kekerasan, banyak mereka adalah perempuan. Seolah-olah perempuan makhluk lemah ciptaan Allah yang boleh diperlakukan sesukanya. Saudaraku, Allah menyayangi sama, baik laki-laki maupun perempuan. Allah memberi kesempatan dan kemampuan tidak cuma untuk laki-laki, perempuan juga. Jadi jangan batasi kemampuan seseorang cuma karena dia perempuan. Allah itu adil, maka kita pun harus berbuat adil. Tidak boleh memperlakukan ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin. Kita berdoa, ya Allah, Engkau menciptakan manusia dengan adil. Biarlah kami juga melihat keadilan-Mu sebagai contoh yang kami praktikkan
dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki akhir pekan. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.